Faisal. Aku Naufal. Nah, hari ini kita bakal bawain podcast yang bertemakan horor. Nah, ini cerita-cerita ini dikirimin oleh teman-teman dari Instagram. Nah, oke, jadi kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita horor dari teman-teman sobat-sobat mantri yang udah ngirimin cerita-cerita pribadi mereka lewat NGL Jurnalistik dan juga DM di Instagram Jurnalistik. Nah, cerita yang pertama bakal dibacain sama Faisal. Nah, jadi cerita yang pertama ini katanya gue pernah BAB di Kompes Sukabumi. Terus gue kira yang minta sabun dan minjem gayung tuh manusia. Ternyata mereka. Nah, siapa tuh merekanya? Ini nggak ada lanjutannya ya guys, jadi cuma sampai situ aja. Nah, ini ada cerita selanjutnya nih. Waktu habis dari Bali, kan kita ngelewatin pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Terus ada yang sepanjang jalannya hutan semua. Mungkin ada yang tahu nama tempatnya. Terus aku lagi ngeliat keluar jendela FPI karena hutan jadinya nggak ada penerangan dari jalan, only dari kendaraan yang melintas aja. Oke, lanjut terus. Nah, emang for your information kita tuh dari Bali guys, jadi ini pas cerita-cerita kita study tour gitu ya. Selanjutnya nih yang ini ya. Nah, terus kan beberapa menit setelahnya aku baru nyadar kalau itu hutan. Aku mau nanya ke temen di samping aku, tapi pas aku nengok ke dia, aku lihat rumah bagus ada lampunya, terang gitu di jendela seberang. Terus kan akhirnya gak jadi nanya, karena aku mastiin ke arah jendela samping aku, ternyata masih hutan. Oke. Masih ada nextnya nggak? Masih ya? Coba nextnya. Terus aku nanya ke tour gue, ini sepanjang jalan emang hutan atau bakal ada beberapa rumah? Ternyata katanya cuma hutan dan gak bakal ada rumah. Terus di situ aku langsung pusing banget. Selesai. Oh, berarti ceritanya tuh dari tadi dia kan melihatnya hutan ya. Terus tiba-tiba tadi dia ngeliat ada rumah yang ada lampunya terang. Tapi seharusnya nggak ada. Seharusnya nggak ada pas dia nanya ke si guide-nya. tour guide-nya. Ini cerita di Bali ya teman-teman. Terus next kita ada cerita dari DM Instagram. Bentar ya. Nah, ini next ceritanya dikirim lewat DM Instagram dan ini agak panjang ya. Oke, pertama, ini namanya nama-nama samaran ya teman-teman. Jadi ini kejadiannya 1 tahun yang lalu. Waktu itu kita berempat, ini sama si pengirimnya berempat, kerja kelompok di rumah Anur dari sore sampai malam. Malamnya itu sekitar jam 9-an. Sore itu kita sampai di rumah Anur dan kita parkir di depan rumah Anur. Nah, rumah Anur itu depannya itu yang tempat diparkirnya itu benar-benar rumah kosong dan kayaknya udah lama banget nggak ditempatin. Jadi depan rumah itu kayak masih rumput-rumput, ada rumput-rumputnya gitu. Iya, emang sekitaran rumah dia tuh agak sepi dan rumahnya emang banyak yang kosong gitu. Dari situ, singkat cerita, kita nih udah selesai kerkom dan mau hotel pulang. For your information, malam itu bener-bener sepi, nggak ada orang karena emang udah lumayan malam ya. Nah, pas kita ngambil motor di rumah kosong itu, temen gua, si Afra, tiba-tiba ngomong, "Oh, punggung gua berat ya," dia bilang gitu. Terus gua sama Adin cuma diem aja karena kita pikir dia udah kecapean nih habis kerkom. Gak lama dari situ Ara bilang, motor gua nggak bisa nyala. Nah, di situ emang siapa nih namanya, si Ara itu bawa motornya bukan motor metik gitu, dia bawanya motor yang udah apa ya, yang manual gitu, jadi harus ada giginya yang udah agak tua gitu. Terus dia bilang motornya nggak bisa nyala dan akhirnya kita bertiga minta bantuan ayahnya Anur buat nyalain motornya si Are karena emang udah coba sendiri nyalain tapi itu nggak bisa. Jadi kita minta bantuan ayahnya dan itu lama banget, kayak harus didorong dulu. Itu tuh emang posisinya agak gerimis dan kita kan posisinya udah pada capek ya habis kerkom. Terus harus dorong-dorong lagi motornya si Are itu karena nggak bisa nyala. Nah, sekitar 10 menitan motor Are itu nyala dan kita berempat, gua, Andin, Afra dan Are lanjut jalan pulang.
Nah di perjalanan mendekati perkampungan, tiba-tiba ada suara barang jatuh dari motor. Kita berempat berhenti dan ngecek itu suara apa, dan ternyata nggak ada apa-apa, emang nggak ada apa-apa. Tapi pas berhenti, si Afra bilang, gue pusing deh. Dia tiba-tiba bilang begitu. Mungkin kita positive thinking, dia ini kecapean dan kena hujan kan. Tadi habis bantuin si Are dorong-dorong motor, kecapean kena hujan. Nah, karena posisinya udah malam dan kita nggak mau pulang lebih malam lagi, kita lanjutin aja perjalanan pulangnya. Nah, di sini kita lewat kampung, di mana kampung itu banyak kebun-kebun pisang dan sawah, dan posisinya itu kan udah malam ya, jadi emang udah sepi banget. Nah, pas kita lewat kebun itu, tiba-tiba motor Are itu mogok lagi. Posisinya tuh motor mogoknya bener-bener kayak emang yang ada horor gitu, jadi mogoknya tuh bener-bener di posisi yang sepi dan sebelahnya tuh hutan-hutan. Sebenarnya di kampung itu tuh masih banyak perumahan, tapi pas mogoknya itu di posisi yang sepi, yang masih kebun-kebun gitu. Nah, si Alfa turun dari motornya buat bantuin Are karena emang dia cowok satu-satunya kan yang ada sama kita. Terus kita jalan dikit ke depan dan nemuin ruko-ruko buat nungguin si Alfa sama Are ini benerin motor. Nah, kita berhenti berempat di sana dan Are ini nelpon temen-temennya buat bantuin benerin motornya yang mogok. Jadi si Are ini si Afra udah bantuin dorong-dorong lagi motornya karena motornya mogok lagi. Itu posisinya masih hujan juga. Kita juga sebenarnya cewek-cewek pada gak enak kan karena motornya ini mogok terus, tapi kita juga nggak bisa bantu apa-apa karena gimana namanya cewek ya. Terus tiba-tiba Afra ini kayaknya udah capek karena dorong-dorong terus. Dia tiba-tiba jongkok, terus dia diam agak lama, tiba-tiba dia nangis kayak gitu-gitu. Terus kita pikir dia sakit atau dia pusing karena tadi dia kena hujan dan capek kan, dia bilang dia juga sakit punggung. Terus kita panggil-panggil nama dia, kayak kita panggil-panggil kayak Afra, kita panggil-panggil kayak gitu. Dia kan tadi jawab, terus kita panggil Afra kayak gitu-gitu, tapi dia nggak nyaut dan dia cuma diam aja, cuma diam sambil nangis-nangis. Kita sebagai teman-temannya juga bingung dong, dia kenapa tiba-tiba nangis kayak gitu, posisinya sepi, motornya nggak bisa nyala, sedangkan itu udah malam. Kita cewek berdua dan cowok berdua kita udah mau pulang, posisinya itu udah malam banget kan. Terus tiba-tiba Afra ngangkat kepalanya, tadi kan dia duduk kayak gini kan, tiba-tiba Afra angkat kepalanya dan nengok ke kebun-kebun itu dengan tatapan kosong. Jadi dia tiba-tiba bangun kayak gini, terus dia lihat kebun itu yang di sekitarnya dan menggertakkan giginya. Di situ gua, Andin dan Are bingung apa yang terjadi sama Afra. Andin cuma bilang, udah Afra jangan lihat ke situ. Nah lanjutannya, di situ gua, Andin dan Are bingung apa yang terjadi sama Afra. Andin cuma bilang, udah Afra jangan lihat ke situ, sambil nutup matanya Afra karena Afra bener-bener berkali-kali gitu loh kayak bener-bener kayak dia bangun tiba-tiba kayak itu apa dia nunjuk-nunjuk ke semua kebun pisang yang ada di sekitarnya sambil tatapannya itu bener-bener tajam banget. Terus si Andin tuh langsung nutupin kayak gini, kayak udah jangan dilihat karena sebenarnya posisi Andin dan teman-teman lain itu juga pada takut kayak karena kan pada takut gitu karena itu sepi karena mereka cuma berempat juga kan. Terus biar nggak takut juga makanya mereka pada ngomong kayak gitu. Ya. Tapi di situ posisinya mereka kayak ngelihat sesuatu gitu nggak di pohon-pohon tadi? Enggak, sejujurnya sih nggak ngeliat apa-apa. Tapi emang nggak mau ngeliat juga karena takutnya beneran ada gitu kan. Karena bener-bener sepi gitu. Nggak mau lihat. Nah lanjut. Terus sementara itu si Are baca surat pendek dan zikir karena kita pikir si Afra ini kesurupan. Terus for information itu tuh posisi mogoknya sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumahnya Anur yang tadi, rumah yang tempat kerkom. Sebenarnya masih bisa kalau misalkan kita mau telepon Anur sama ayahnya nih buat nyamperin kita ke tempat si mogok itu karena kan biar nggak terlalu malam juga ya, takutnya lama banget nih. Tapi kita kayak gak enak hati juga, jadi yaudah nggak apa-apa kita nunggu teman-temannya si Are buat datang menjemput. Terus setelah akhirnya 30 menit kita baca-baca, akhirnya si Afra ini sadar kayak udah dikasih minum itu Sal, jadi dia kayak udah lumayan kayak diajak ngobrol tuh lumayan nyambung. Itu tuh pas dia lagi nunjuk-nunjuk kayak gitu kita tuh ngedistract dia kayak nonton HP kayak ini nonton ini aja nih, nonton HP nih apa nih kayak gitu-gitu. Iya, sampai ngedistract biar dia tuh nggak ngeliat apa-apa di sekitarnya sampai kayak gitu. Udah minum, udah kayak lumayan sadar, udah bisa diajak
motornya udah bisa nyala gitu. Oke. Terus kita ngelanjutin perjalanannya. Kita ngelanjutin perjalanan itu dengan agak was-was, takutnya Afra masih setengah sadar. Dan kita tuh nyuruh Afra untuk jalan di depan kita, karena itu posisi motornya itu Are di depan, terus Andin sama si pengirim ini boncengan, terus paling belakang itu si Afra. Nah, si Afra ini disuruh di depan, tapi dia nggak mau, mungkin jagain yang ceweknya juga karena takut kan. Terus dia tetap mau di belakang, nggak masalah, kita tetap pantau lewat spion. Si Andi juga sempet kayak nengok-nengok gitu ngeliatin si Afra terus, takutnya ada apa-apa kan. Nah, singkat cerita si Andin dan Are udah beda arah jalan pulang sama gua, sama pengirim dan Afra. Jadi tinggal gua yang masih searah sama Afra. Lagi-lagi gua nawarin Afra buat jalan di depan gua karena kita bawa motor sendiri-sendiri, tapi dia tetap nolak. Akhirnya gue tetap melanjutin perjalanan dan mantau Afra lewat spion. Pas gue lihat Afra di spion, gue bingung kenapa dia ngambil jalur kanan, karena itu bahaya banget. Jadi pas nyetir itu Val, dia kayak kan si pengirim ini di depan, Afra di belakang ya. Nah Afra tuh kayak ke kanan-kanan gini, kayak ngarah ke kanan gitu loh, Sal, kayak ke kanan-kanan. Bukan ngarah, kayak sebenarnya kita harus di kiri ya kalau nyetir. Tapi dia tuh kayak ke kanan-kanan terus, padahal kalau kita pelan-pelan kan harusnya kita di kiri ya. Itu tuh kan mereka pastinya pelan-pelan karena dia takut aja gitu kan harus pelan-pelan. Nah, tapi Afra ini ke kanan-kanan terus, dan sebenarnya posisi yang di kanan itu di situ tuh lagi ngelewatin makam. Makam yang lumayan keramat gitu. Jadi kayak si pengirim ini kan perempuan ya, mungkin dia juga takut kayak kenapa nih dia ke kanan-kanan. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu dia lagi ngelewatin makam. Kayak gitu. Gue udah mulai Gitu. Jadi di sebelah kanan itu ada makam. Terus kan si pengirim ini bingung kan. Terus nggak lama dari situ Afra tetap balik ke jalur kiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dalam hitungan detik motor mobil lewat dengan kecepatan tinggi dan hampir nabrak Afra. Kalau Afra nggak balik ke jalur kiri, jadi pas Afra balik ke kiri itu mobil sama motor tuh langsung lewat dengan kecepatan ini langsung set gitu. Iya. Untungnya si Afra udah pindah jalur, udah pindah ke kiri. Nah di situ gue shock, tapi tetap lanjutin perjalanan karena nggak ada reaksi apa-apa dari Afra. Afranya nggak kaget, nggak apa juga, jadi mereka tetap jalan. Nah akhirnya gue nganterin Afra sampai ke rumahnya. Nah kebetulan rumahnya Afra sama pengirim ini nggak terlalu jauh, jadi masih bisa dianterin gitu karena takutnya kenapa-napa. Dan akhirnya gue juga pulang. Keesokan harinya Afra nanya ke gue, pokoknya ini pas udah di rumah kita saling tektokan, saling kabar kayak udah sampai rumah belum, semuanya nanya kayak gitu, aman gak gitu. Terus bilangnya aman, alhamdulillahnya. Pas besok harinya kita tuh penasaran kan, kayak kenapa nih si Afra, ada apa nih gitu kan. Terus nanya kenapa Afra kemarin gitu. Terus Afranya malah nanya balik, emang kemarin gue kenapa sih gitu. Gue cuma inget kemarin terakhir gue bantuin Are dorong motor, terus tiba-tiba gue udah di depan jalan yang dekat makamnya tadi itu, dan dengar ada suara cewek yang teriak-teriak. Dia bilang gitu. Dan kita nggak tahu, di sini nggak jelasin. Di situ gue merinding sebadan-badan, kata pengirim itu. Nah ini udah selesai ceritanya sampai di sini. Nah itu dia cerita dari Sobat Semantri yang dari Instagram, selesai sampai di situ ya. Nah next ini ada cerita dari teman-teman kita, tapi ini bukan dikirim ke Angel atau ke DM Instagram ya, tapi emang diceritain dari mulut ke mulut. Ini diceritain katanya horor banget. Ini cerita pas kita study tour di Bali itu, ke Bali di Malang itu banyak cerita horor. Nah ini salah satu cerita horornya. Nah jadi kita itu kan emang nginep di satu hotel yang sama ya kan, kita di Bali nginep di satu hotel yang sama kan. Nah di hotel itu tuh emang di Bali kan hotelnya gak terlalu tinggi ya, cuma berapa lantai sih waktu itu? 4 atau 5 ya? 6 sama rooftop. 6 udah sama rooftop. Nah ya cuma 6 lantai itu. Terus tapi kita tuh ditempatinnya paling di lantai 1, 2, sama 3 nggak sih? Kalian di lantai berapa? Iya, 1 sama 2. 1 sama 2, cuma ya? Oh 2, Iya. oh juga 2, aku juga 2 sih. Berarti 1 sama 2 tuh yang dipakai untuk study tour kita. Jadi emang banyak yang pakai lift, tapi banyak juga yang naik si tangga karena biar lebih cepet aja gitu kan. Nah ini ada salah satu cerita pas di hotel itu dari teman kita. Jadi sekamar itu kan kita emang berempat ya, ada 4 orang. Nah jadi ini
ada si D, ada E, terus ada V dan ada H. Ini berempat. Mereka cewek semua. Habis itu ada cerita, mungkin kan habis perjalanan jauh gitu ya, kita kan pada mandi mau bersih-bersih gitu kan, karena capek bersih-bersih kan, mandi ganti-gantian gitu. Nah ada nih kalanya si salah satu orang dari berempat ini lagi mandi tuh. Terus teman-temannya yang 3 itu pokoknya si ini lagi mandi nih asik. Karena sebelumnya temennya nih ada beberapa yang udah mandi, jadi teman-temannya tuh ada yang udah mandi dan pada goda-godain gitu loh. Kalian pada goda-godain nggak sih waktu di kamar mandi kayak dijalin gitu loh, kayak ya dibuka-buka kamar mandinya atau kayak yang ngintip, karena kan kamar mandi itu gimana sih konsepnya, yang kayak ada yang blur tapi ada yang nggak blur juga. Oh iya, Oh, jadi di iya. bagian tengahnya itu Blur ya. tapi paling atasnya Atas sama kaki, sama bawahnya iya, tuh iya. nggak Iya. blur, jadi bisa kelihatan. Biasa. Iya, bisa diintip gitu lah ya. Nah itu tuh mungkin teman-temannya pada iseng kan ini, atau gimana kayak pada ngintip-ngintip gitu. Nah pas giliran si V ini mandi, teman-temannya tuh mungkin pada iseng juga, kayak pada ngintip, karena yang sebelum-sebelumnya mandi juga diisengin, kayak diintipin lah, kayak apa itu gitu-gitu kan, diintipin. Pas si V ini mandi, dia bilang kayak jangan isengin ya gitu kan. Dia mandi tuh asik-asik mandi, tiba-tiba di atas itu dia ngeliat kayak ada orang yang kayak ngintip gitu, kayak ngintip dari atas yang nggak terlalu transparan itu. Dikirain si V itu temennya yang tadi tuh pada iseng, kayak, terus si V bilang kayak jangan iseng, jangan ngintip pada kayak gitu kan, jangan pada ngintip gitu. Terus kayak itu agak serem sebenarnya. Si yang ngintip itu tuh kayak maksudnya dia tuh kayak gimana ya, kayak senyum serem gitu. Posisinya tuh senyum serem gitu. Lu kelihatan wajahnya atau gimana? Kurang tahu tapi kelihatan senyum gitu, lagi serem. Oke, jadi berarti kalau senyumnya nggak ada berarti semuka kelihatan ya? Ya, atau mungkin kalau dia ngelihat itu di bagian, tapi yang blur itu tuh sebenarnya masih agak kelihatan kan? Iya. Kalian Iya. merasa nggak kayak sebenarnya tuh masih agak kelihatan tipis-tipis. Bayang-bayang. Jadi mungkin kalau dia ngeliatnya di bagian blur juga, emang kelihatan si Iya. senyumnya yang agak serem itu, Iya. tetap kelihatan. Nah, betul disclaimer, yang dilihat senyum itu tuh mirip temennya. Jadi mirip temennya yang sekamar itu, mirip temennya si V. Jadi si V tuh nganggupnya emang ya udah itu temennya yang senyum itu. Kayak bener-bener rambutnya temennya tuh ada salah satu rambut temennya tuh yang emang panjang segini lah ya, pokoknya bawah pundak. Terus kayak pokoknya senyumnya tuh bener-bener mirip banget, emang mirip sama si temennya si V ini. Jadi si V emang bener-bener rasanya bukan digodain sih, diintip gitu. Iya. Ini sama salah satu temennya. Iya, diintip salah Jadi di sama kamar itu ada 4 orang. temennya. Iya. Oke. Jadi kayak digodain gitu, diintipin sama salah satu temannya tadi. Emang bener-bener mirip, kayak terus senyum gitu. Mungkin kan temennya godain kayak senyum serem gitu kan. Tapi posisi mereka lagi pada di luar gitu kan? Apa? Temennya Teman-teman mereka, Iya. teman-teman si V ini yang di lagi. kamar. Oh, di kamar. Si V taunya posisinya emang temen-temennya di kamar. Oke. Di kamar tuh sama, pokoknya ya kan itu nyatu kan, kamar, terus kamar mandi sebelah sini gitu. Iya, iya. Nah iya posisinya ya udah di situ, di satu kamar itu. Terus ya udah pas selesai Vicky mandi, nggak taunya teman-temannya itu ternyata pada di balkon. Pada di balkon. Iya kan di kamar itu kan ada balkonnya, kalian ada balkonnya kan? Iya. Nah iya, jadi teman-temannya ternyata tuh pada di balkon di luar itu, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngintip. Oke. Iya. Serem juga ya. Iya, jadi kayak ternyata tapi baru tahu, baru sadar temen-temennya itu lagi pada main di balkon itu, di balkon kamarnya, lagi pada di luar gitu, Oke. di luar kamarnya kayak gitu. Tapi pintu luarnya itu kekunci apa enggak? Pintu yang arah keluar itu Iya. ya dikunci, pasti ditutup. Apalagi orangnya kan lagi mandi itu kan, ada Iya. yang lagi mandi, jadi pasti ditutup gitu. Tapi akhirnya si V itu nanya ke teman-teman mereka nggak, teman-teman si V ini? Iya, dia sempat bilang kayak, tadi siapa yang godain gua, yang isengin gua? Terus teman-temannya bilang kayak, enggak, orang kita tadi pada di balkon, kok pada di luar? Temennya gitu. Temennya bilang kayak gitu, kayak gak ada yang masuk, gak ada yang ngintipin gua gitu kan, kayak enggak ada, kita semua di luar, kita semua main di balkon, foto-foto gitu. Temennya bilang kayak gitu. Jadi kayak bener-bener tahu pas di luar gitu, itu bener-bener serem sih menurut gua.
soalnya kayak perawakan yang itu mirip sama si temennya gitu. Iya, ini kayak bener serem banget. Dan posisinya emang pintunya tuh ketutup, pintu arah keluarnya. Jadi nggak ada orang lain yang masuk terus iseng bakal ngintipin dia gitu. Ini juga sih. Iya. Nah itu dia cerita terakhir dari teman-teman kita yang sekaligus menjadi penutup bagi cerita horor dari sobat-sobat Semantri. Nah makasih buat teman-teman semua yang udah kirim-kirim cerita horor melalui Instagram, DM dan juga NGL. Nah, buat teman-teman juga kalau punya saran dan masukan untuk tema podcast jurnal selanjutnya bisa dikirim lewat Instagram @jurnalistiksemantri_. Di situ kita bakal nerima banyak banget saran dan masukan dari teman-teman buat podcast kita selanjutnya dan bakal kita bawain di podcast. Kalau bisa kalian juga cerita di NGL dan juga DM langsung juga nggak apa-apa. Pantengin terus story Instagram kita untuk podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.